Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, anak-anak ustazah sudah selesai berdoa semuanya? Jika sudah, silahkan dibuka bukunya ya. Ke tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 6 ya. Silakan anak-anak ustazah buka bukunya halaman 43. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut. Setelah itu ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri ya nak. Yuk kita buka halaman 44, petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, sekarang buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ya, nah, dibuat gambarnya. Misalnya paragraf pertama tadi berarti buat gambar seorang petani yang bertemu dengan seekor burung pipit yang kakinya patah. Ya. Setelah itu gambar yang kedua, buat gambar petani yang didatangi burung pipit lagi dan dia memberikan 3 buah biji semangka. Nah, gambar yang ketiga, petani itu menanam biji-biji semangka dan merawatnya. Nah, di gambar yang keempat, petani membelah buah semangkanya yang sudah besar. Nah, yang pertama berisi emas berlian. Nah, semangka yang kedua ada isinya bahan bangunan dan semangka yang ketiga isinya pekerja yang siap membangun istana. Nah, yang kelima, gambar petani berbagi ya nak.
Dia membagi kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti anak ustazah bikin gambar ya, nomor 1 sampai nomor 5. Tidak harus bagus-bagus banget, yang penting usahanya. Nah, usaha dalam menggambar. Sekarang, apa pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Ya, kita harus baik hati dan murah hati. Ya, nak. Terus, yang kedua, mau menolong semua makhluk hidup dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Seperti pada cerita tadi, petani menolong burung pipit, setelah itu burung pipit membalasnya dengan memberikan tiga biji semangka. Sehingga mereka saling tolong menolong. Sikap saling tolong menolong itu yang harus kita tiru ya nak. Sekarang, apa perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi? Ya, yang pertama mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Ya nak. Setelah itu, petani itu ngapain lagi tadi yang kedua? Ia melepaskan burung pipit ke alam bebas. Petani itu nggak mengurungnya, tapi membebaskannya kembali setelah ia obati. Seterusnya, apalagi? Ia merawat bibit semangka hingga berbuah. Merawat tanaman juga termasuk perbuatan baik. Nah, selanjutnya membagikan hartanya untuk yang kekurangan. Nah, jika anak ustazah mempunyai kelebihan harta, bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi kita bisa membantu orang lain. Nah, selanjutnya, ustazah buka halaman 49. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan karung Siti? Sekarang kita cari ya jawabannya seperti halaman di halaman 50 ya nak. Coba lihat bukunya halaman 50. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, soal yang pertama 540 ditambah 590 ya, kita cari dengan cara bersusun pendek. Berapa hasilnya? Kita jumlahkan dari mulai yang satuan dulu ya. 0 ditambah 0 berapa? Ya 0. 4 tambah 9 berapa nah? 13. 3 ditulis, satunya disimpan di atas. 1 tambah 5 6 tambah 5 11. Langsung ditulis 11 ya. Jadi hasilnya 1130. Nah, jika kita balik tempatnya 590 di depan ditambah 540 ya. Berapa hasilnya? Ya, sama 1130. Jadi jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti ada 1130 buah. Jadi terdapat sifat pertukaran. Nah, kita bantu Dayu mengerjakan soal latihan ya. Keranjang Lani nomor 1 ya nak, berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Nah, berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Kita buat bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ya, 730 ditambah 400. Kita cari dengan bersusun. 0 tambah 0, 0. 3 tambah 0, 3. 7 tambah 4, 11.
Jadi dapatnya 1130. Jika ditukar tempatnya, 400 ditambah 730. Kita cari lagi dengan bersusun. 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 3, 3, 4 tambah 7, 11. Jadi hasilnya sama ya nak, 1130. Nah, 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Jadi walaupun tempatnya ditukar hasilnya sama. Selanjutnya, anak ustazah kerjakan halaman 51. Ya. Alhamdulillah setelah selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ustazah semuanya. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu Ananda belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.